Wait, 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 wait. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Safitri dengan NIM 19. Saya dari jurusan Farmasi A. Pada video kali ini kita akan membahas tentang replikasi DNA dan proses sintesis protein. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang replikasi DNA. Nah, kira-kira replikasi DNA itu apa ya teman-teman? Replikasi DNA adalah proses pengandaian rantai ganda DNA. Nah, proses replikasi DNA dimulai dari pembukaan double helix DNA menjadi double strand DNA oleh enzim topoisomerase. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan double strand DNA menjadi single strand DNA oleh enzim helikase. Kemudian, masing-masing single strand DNA akan berperan sebagai cetakan DNA baru. Single strand DNA akan membentuk struktur garpu atau yang sering disebut dengan garpu replikasi. Utas DNA yang telah berpisah akan distabilkan oleh single sub binding protein sehingga tidak bernaturasi atau bergabung kembali. Selanjutnya, enzim primase akan membentuk primer berupa RNA pendek yang akan dikenali oleh enzim polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer digunakan untuk mengurangi jumlah error saat replikasi DNA berlangsung. Selanjutnya, DNA polimerase akan merangkai rantai-rantai monokleotida untuk membentuk DNA baru. Sintesis DNA berlangsung pada kedua utas garpu yang dimulai dari RNA primer dengan arah 5 akson ke 3 akson. Akibatnya, pada utas DNA yang berlawanan akan terdapat fragmen yang terputus-putus atau yang sering disebut dengan fragmen Okazaki. Setelah itu, DNA polimerase 1 akan membaca dan mengoreksi fragmen Okazaki dan fragmen tersebut akan disambung oleh enzim ligase sehingga tidak terdapat celah yang terlihat. Terakhir, dua utas DNA yang baru terbentuk akan digabungkan dengan utas lama atau utas induk sehingga menghasilkan dua pasang DNA helix ganda yang identik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses sintesis protein. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Sintesis protein dari DNA menjadi protein. Ini adalah sebuah sel, yaitu unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, terdapat struktur yang disebut nukleus. Nukleus berisi kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untai panjang DNA yang tersusun rapat di sekeliling protein yang disebut histon. Di dalam DNA terdapat bagian yang disebut gen. Gen berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase akan menempel pada bagian awal gen. Kemudian bergerak di sepanjang DNA dan membuat untaian yang disebut RNA duta atau messenger RNA. Proses ini dinamakan transkripsi. Sebelum RNA duta atau messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses dengan cara menghapus atau menambahkan bagian dari RNA duta. Selanjutnya, mRNA atau RNA duta kemudian bergerak keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma dan terus bergerak menuju pabrik protein yang disebut ribosom. mRNA atau RNA duta kemudian melekat di ribosom. Selanjutnya, ribosom akan membaca kode yang dibawa oleh RNA duta untuk menghasilkan rantai asam amino. Terdapat 20 macam asam amino. Proses ini disebut translasi. Selanjutnya, RNA transfer akan membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ketiga bahasa penyusun RNA duta akan dibaca sekaligus dan RNA transfer akan memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya akan ditambahkan untuk membentuk rantai asam amino yang disebut protein polipeptida. Adapun contoh protein yang disintesis dapat berbentuk hormon, enzim, ataupun antibodi. Nah, jadi, banyak yang dibutuhkan pada tubuh kita agar kita tetap sehat. Salah satunya adalah protein. Nah, kira-kira protein itu apa ya teman-teman? Nah, protein adalah rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa
DNA. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk dibentuk di dalam tubuh kita melalui sintesis protein. Nah, kira-kira sintesis protein itu apa ya teman-teman? Nah, sintesis protein adalah proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Selanjutnya, mari kita cermati tahapan sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap transkripsi dan yang kedua, tahap translasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tahap proses pada transkripsi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu transkripsi itu apa ya? Nah, transkripsi ini adalah sebagian DNA menjadi RNA. Proses transkripsi ini terjadi pada nukleus. Proses transkripsi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Pada tahap elongasi terjadi pada saat RNA polimerase mengarahkan pembacaan dari arah kelima ke arah ketiga. Transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang biasanya dikenal dengan sebutan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan pada translasi. Nah, translasi adalah proses penerjemahan kode DNA yang menghasilkan protein. Tahap proses translasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, dimulai saat unit ribosom kecil terikat pada mRNA. Kemudian, ribosom unit kecil inilah yang akan bergerak dari daerah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Jika sudah menemukan kodon start untuk AUG, maka tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA diikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar datang dan berikatan dengan unit kecil, sehingga melengkapi proses inisiasi. Pada ribosom subunit besar terdiri dari 3 daerah. Yang pertama itu ada aminasil, peptidoside, dan exit site. Pada tahapan elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan dibentuk di antara 2 asam amino di daerah P. Kemudian, ribosom akan berpindah ke kodon lainnya yang ada pada mRNA sehingga tRNA akan berada di daerah E dan akan bersiap untuk keluar. Pada daerah A, bersiap untuk ditempatkan tRNA yang baru. Siklus ini akan berulang sampai terus-menerus sampai pada proses terminasi. Dan ribosom akan berpisah, lalu akan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Saat realis faktor berada di daerah A, maka secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Nah, polipeptida ini yang disebut dengan protein. Sampai di sini dulu sharingnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.